sekalian dan segenap peserta CCI yang pada malam hari ini sudah bergabung di ruang Zoom. Pada malam hari ini adalah pertemuan punta ketujuh, yaitu punta terakhir. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada malam hari ini, semoga Pak Andi Kaspuri sebagai yang nanti akan membantu untuk doa pembukaan sudah ada bersama-sama dengan kita. Pak Andi, apakah sudah ada? Ya, sudah. Silakan Bapak. Mari teman-teman kita satukan hati dalam doa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menemani kami selama 2 minggu terakhir ini untuk mendalami semua unsur pembedaan-pembedaan roh sebagaimana yang diajarkan oleh Paus Fransiskus dalam katekesenya. Biarlah apa yang kami sudah dalami selama 2 minggu ini akan berbuah terus, akan kami ingat dan kami kembangkan terus demi memperjuangkan iman kami masing-masing. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah kami dalam percakapan rohani yang akan segera kami laksanakan, dan juga berkat-Mu kepada pembawa materi mengenai unsur pembedaan roh yang terakhir, yaitu kewaspadaan, sehingga dapat menjadi buah yang manis, banyak, dan berkesinambungan dalam kehidupan rohani kami masing-masing. Semua doa ini kami haturkan bersama Bundamu, Maria, Bunda Gereja kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andi. Baik, nah sekarang saatnya kita mendengarkan paparan punta yang disampaikan oleh Mbak Lanawati, biasa dipanggil Lana. Mbak Lana ini, Lanawati lebih akrab dipanggil Lana, merupakan alumni LRP Session 6 dan pernah menjadi co-fasilitator pada LRP 7 dan saat ini tinggal di Banjarmasin. Baik, silakan Mbak Lana untuk menyampaikan paparan tentang punta 7. Terima kasih Ibu Erna. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk share screen dulu. Oke. Selamat malam Romo, Frater, Suster, dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk ke punta ke-7 atau punta terakhir yang malam ini bertopik terkait kewaspadaan. Dan punta ini diambil dari katekese Paus Fransiskus pada audiensi umum Rabu 14 Desember 2022. Dan ini merupakan punta terakhir dari rangkaian punta kita pada malam hari ini. Baik, saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, dalam proses diskresi, ada satu sikap penting yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam katekesenya yang harus selalu kita ingat, yaitu berkaitan dengan sikap kewaspadaan. Nah,
kita sudah membahas kemarin dari punta pertama terkait sejarah hidup, keakraban dengan Allah, sampai desolasi dan konsolasi. Kemudian yang Kamis terakhir kemarin kita berbicara tentang mengambil keputusan yang benar. Nah, dalam sebuah proses tersebut dari katekese Paus Fransiskus ini ditegaskan ada satu sikap ya Bapak Ibu sekalian yang harus selalu kita ingat, yaitu sikap waspada atau kewaspadaan. Nah, secara harafiah, kalau kita mendengar kata waspada, kita pasti akan mendengar terkait sikap berjaga-jaga atau berhati-hati, gitu ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita mendengar bahwa kalau mau kemana hati-hati ya, waspada ya, gitu seperti itu. Nah, ternyata sikap ini juga ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam kitab suci, dalam banyak perumpamaan di kitab suci. Yesus sering memperingati murid-muridnya untuk selalu bersikap waspada. Jangan sampai musuh memanfaatkan kelengahan kita. Dan ini juga yang ditegaskan Paus Fransiskus dalam katekesenya. Bahwa dalam katekese tersebut yang saya telah refleksikan, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa sikap waspada adalah sikap dasar yang mampu membantu kita untuk dalam seluruh proses berdiskresi dari punta pertama yang sudah kita dengar sampai kemarin punta ke-6, bahwa semua ini harus didasari dengan sikap berhati-hati atau berjaga-jaga atau sikap waspada yang tadi kita sampaikan. Nah, kalau kita bersikap waspada, sebenarnya apa yang sedang kita coba untuk terapkan? Dari katekese Paus Fransiskus dikatakan bahwa kewaspadaan ini sebenarnya adalah sebuah tanda bahwa kita bijaksana dan kita memiliki kerendahan hati untuk menempatkan Tuhan dalam proses diskresi kita, gitu ya. Nah, karena seringkali kita ini tidak waspada atau kita lengah dan tidak menempatkan Tuhan karena kita sudah merasa benar dalam proses kita selama ini, terutama dalam proses diskresi seperti itu. Dan mengapa kita perlu waspada? Dalam katekesenya, Paus Fransiskus menyatakan bahwa kewaspadaan ini akan menjaga hati kita untuk memahami apa yang terjadi. Kalau saya refleksikan, memahami apa yang terjadi dengan sikap waspada, ini lebih ke arah bagaimana kita memahami proses dinamika roh yang terjadi, dinamika roh atau dinamika batin kita dalam proses kita melakukan diskresi. Apakah yang kita pilih ini benar-benar sebuah pilihan yang baik seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Budi, gitu, ataukah ini sebaliknya seperti itu. Dan sikap waspada ini akan membantu kita untuk tetap berada pada rahmat yang Tuhan berikan. Dan Paus Fransiskus menyatakan bahwa sikap waspada juga akan membantu kita menjaga rahmat yang diberikan Tuhan. Misalkan kita mendapatkan rahmat mengampuni, rahmat misalkan kebijaksanaan yang lain, ini mampu menjaga kita untuk tetap mampu membuat kita untuk tetap menjaga rahmat tersebut. Mengapa? Karena ketika kita tidak waspada, kita akan menjadi lengah, gitu ya, lengah dalam proses kita keakraban kita dengan Allah, sehingga kita mudah sekali untuk mengalami perampokan dari si jahat, atau mudah sekali kita untuk kembali, gitu ya, kembali berada bersama si jahat, gitu, atau kita kembali mengalami desolasi bahkan kekeringan rohani seperti itu. Nah, dalam katekesenya Paus Fransiskus menyatakan tentang kewaspadaan, saya mengambil satu analogi yang saya dapatkan dari proses refleksi terhadap katekese tersebut, bahwa kewaspadaan itu sama seperti sebuah pintu rumah. Jadi sama seperti pintu rumah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bahwa rumah yang dulunya, yang kemarin mungkin berantakan, tidak baik seperti itu, sudah rapi, sudah bersih, sudah tertata, tapi pintunya bisa saja tidak dikunci, gitu ya, atau terbuka lebar. Nah, saat pintu ini terbuka lebar, maka kita memberikan banyak kesempatan yang masuk ke dalam rumah itu, gitu. Banyak kesempatan yang masuk ke dalam rumah itu, baik jahat maupun baik. Tapi dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan dalam Matius 12, gitu ya, diumpamakan bahwa hati kita atau jiwa kita itu sama seperti sebuah rumah yang kita lupa mengunci pintunya, gitu ya. Nah, ketika kita lupa mengunci pintu, roh jahat yang awalnya keluar itu bisa kembali,
itu bisa kembali lagi. Seperti dalam Matius berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia akan mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Tapi bila ia tidak mendapatkan, artinya tidak mendapatkan pemberhentian itu, ia akan berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Dan dia akan pergi kembali mendapatkan rumah itu kosong, tapi bersih, tersapu, rapi, teratur. Nah, dia akan mengajak kembali 7 roh jahat lainnya yang jauh lebih jahat dia daripada dia untuk kembali dan berdiam di situ. Kenapa dia bisa kembali? Karena bisa saja rumah itu kosong, meskipun bersih, rapi, tapi kosong, kemudian atau orang pemiliknya tidur. Itu yang diceritakan dalam perumpamaan Matius 12. Nah, inilah kenapa kemudian saya merefleksikan bahwa kewaspadaan ini sama seperti pintu rumah. Saat kita lupa mengunci, maka kita memberikan potensi untuk jahat itu masuk kembali ke dalam hidup kita. Dalam katekesnya, Paus Fransiskus menyatakan bagaimana pintu ini bisa terbuka oleh kita. Ya, pertama yaitu kita terlalu percaya pada diri kita sendiri. Nah, percaya pada diri kita sendiri ini kalau direfleksikan, kita tidak menempatkan Tuhan dalam proses kita melakukan diskresi. Seperti yang kemarin disampaikan Pak Budi, kalau tidak salah, bahwa apakah dalam refleksi yang kita lakukan juga, apakah kita lebih banyak menggunakan logika dalam berpikir, kemudian lebih, oh ini baik, ini tidak, seperti itu. Tapi lebih kepada diri kita meyakini semua keputusan itu berdasarkan keyakinan kita sendiri tanpa menempatkan Tuhan di atasnya, bahwa proses ini saya serahkan kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ini yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam katekesenya sebagai sebuah sikap yang terkadang membuat kita terlalu percaya pada diri kita sendiri dan kita melupakan anugerah dari Tuhan. Kondisi ini memunculkan kesombongan. Gitu. Jika direfleksikan, saya merefleksikan ke diri saya pribadi. Nah, menjadi sombong yang dimaksud itu, kalau saya secara pribadi itu lebih ketika kita merasa saya berada di situasi yang aman, sebetulnya nyaman, damai, karena mungkin saya sudah terlibat LRT, saya masuk di misalkan fasilitator dan lainnya, kemudian Kaminar Kon Indigo dan yang lainnya. Kemudian saya merasa saya berada di jalur yang tepat gitu ya. Jalur yang benar gitu. Sehingga saya puas dengan hal itu dan kemudian saya tidak lagi menempatkan Tuhan dalam kondisi apapun dalam hidup saya atau lupa mengenali dinamika roh yang saya alami. Nah, ini yang kemudian bisa direfleksikan sebagai sebuah sifat kesombongan yang ada pada diri, yang kemudian membuat saya terlalu yakin pada keputusan yang saya buat dan tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya. Nah, sikap ini membuat kita cenderung untuk mengalami kehilangan kebijaksanaan dan pastinya akan mengalami kehilangan kerendahan hati untuk menjaga rahmat yang sudah diberikan Tuhan. Itu beberapa poin yang diungkapkan dalam katekese Paus Fransiskus. Dan apa yang terjadi bila kita mengabaikan sikap waspada ini? Paus Fransiskus dalam katekesenya itu menegaskan bahwa saat kita mengabaikan sikap waspada, ada resiko kita untuk kembali, resiko tinggi gitu ya, untuk kembali dalam jerat roh jahat. Sebenarnya Bapak Ibu, roh jahat itu menunggu gitu ya, menunggu aja kapan kita ini lengah, kapan kita ini menjadi sombong, supaya dia bisa masuk kembali mengajak lagi teman-temannya 7 roh jahat yang lebih jauh dari dia. Dan inilah yang perlu kita ingat, bahwa sikap waspada itu ternyata bisa lahir dari hal-hal, sikap tidak waspada itu bisa lahir dari hal-hal sederhana, atau seperti kita terlalu percaya pada diri kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, dan kemudian menjadi sombong seperti itu. Nah, dalam katekesenya, Paus mengatakan bahwa kerap kali sebenarnya kita ini kalah dalam pertempuran bukan karena hal yang lain. Sederhananya hanya karena kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga seperti itu pada dinamika apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Apakah saat ini saya sedang mengalami konsolasi, desolasi, atau kemudian kita bisa saja mengabaikan proses dinamika yang terjadi dalam diri kita sehingga kita lengah terhadap situasi yang ada, situasi rohani yang ada dalam diri kita. Dan dalam katekesenya, Paus juga menegaskan bahwa Tuhan sebenarnya telah memberikan banyak rahmat pada kita gitu ya. Tapi sayangnya kita kerap kali tidak bertahan dalam rahmat itu. Sehingga kita kehilangan segalanya karena kurang waspada
gitu. Saya punya pengalaman personal terkait hal ini, bahwa kerap kali saya mendapatkan rahmat, tapi kemudian tidak menjaga rahmat itu dan kehilangan kembali kerendahan hati gitu ya, untuk tetap bertahan dalam rahmat itu. Misalkan kayak dalam refleksi saya sebelumnya setelah ikut LRP, saya menyatakan bahwa saya mendapatkan rahmat mengampuni gitu ya. Saya mendapatkan rahmat mengampuni, bisa berdamai dengan orang-orang yang menyakiti, tapi beberapa situasi saya lengah gitu, membuat saya kembali membenci orang-orang yang menyakiti saya, kembali apa namanya berada di situasi rasa kesal, marah, dan benci pada orang lain. Yang sebenarnya sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa oh, saya sudah bisa berdamai dengan kondisi itu. Nah, ini yang saya anggap sebagai sebuah kelengahan gitu ya, pribadi yang saya alami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tadi sudah memberikan kita perumpamaan terkait rumah yang ditinggalkan, kemudian didatangi kembali oleh roh jahat dengan 7 temannya yang jauh lebih jahat. Nah, kita juga seringkali sama seperti pemilik rumah itu gitu. Kita melupakan rahmat yang diberikan Tuhan sehingga kita jatuh kembali ke perasaan kesombongan, kemudian kelengahan yang membuat celah pintu rumah kita ini terbuka untuk dimasuki oleh si jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak Bapak Ibu satu hari ke depan, karena kita dapat satu hari waktu ke depan untuk merefleksikan kembali. Ini saya mengajak merefleksikan kembali terkait kewaspadaan ini, sikap berjaga-jaga kita. Yang pertama yang saya tawarkan adalah apakah aku gitu, kita semua sudah cukup waspada menjaga rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali, merefleksikan ke belakang. Kapan terakhir kali aku gagal menjaga kemurnian hati sebagai tempat tinggal Tuhan? Dan kemudian kenapa hal itu terjadi? Lalu selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk merefleksikan seperti apa kondisi rumahku saat ini, maksudnya hati dan jiwa kita saat ini. Apakah ada kesombongan dalam hatiku yang membuat aku lengah, sehingga ini dapat menjadi celah bagi si jahat. Kemudian, apakah aku juga melibatkan sikap waspada saat melakukan diskresi terhadap keputusan-keputusan hidup yang aku ambil. Oke. 4 hal ini mari kita refleksikan bersama satu hari ke depan, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, seperti dalam katekes Paus Fransiskus, beliau mengatakan bahwa semoga kita selalu tetap waspada, karena kewaspadaan adalah tanda hikmat rohani dan kerendahan hati yang menjaga inti kehidupan Kristiani. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada punta terakhir ini. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita untuk tetap menjaga kewaspadaan diri kita dalam kita hidup dan membina relasi dengan Allah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lana untuk pemaparan pungta ke-7, yaitu pungta yang terakhir. Baik Romo, Bapak Ibu, Suster Prater, sebelum kita mengakhiri ada beberapa pengumuman. Izinkan saya untuk menyampaikannya. Besok adalah pertemuan terakhir dan dimulainya jam 19 WIB. Jadi bukan 9.30 ya, bukan 19.30, tetapi 19.00 dan berakhir 21 WIB. Refleksi punta 7 itu hanya 1 hari. Kalau yang sudah kan 2 hari ya, ini hanya sehari karena esok sudah penutup. Yang ketiga, peserta diundang untuk membagikan refleksi di web CCI dan di media sosial dengan tag IG dan FB Latihan Rohani Pemula. Keempat, panitia membuka kesempatan sharing di main room bagi peserta, fasilitator, dan fasilitator kagetan. Maksudnya yang kagetan itu yang karena di boardnya tidak ada fasilitator, kemudian menjadi fasilitator kagetan untuk di boardnya. Waktunya 5 menit. Dan kemudian sharingnya yaitu membagikan perasaan saat awal,
tengah, dan akhir peziarahan CCI. Kemudian mengingat rahmat yang dimohon di saat awal mendaftar dan membandingkan dengan rahmat yang diterima di akhir CCI. Nanti akan ditulis mungkin ya, diposting di WAK ya Pak Robin ya, supaya untuk lebih memudahkan reminder untuk esok gitu. Baik, pengumuman sudah selesai, itu saja. Kita akan sebelum mengakhiri, yang nanti mohon bantuan dari Ibu Candanawati Kiti untuk doa penutup dan diakhiri berkat oleh Romo Marwan. Kiranya kita bersama-sama untuk foto keluarga yang dipandu oleh Mbak Novia. Mungkin sebelum Oh iya, Romo silakan. sebelum foto penutup, saya juga besok itu kan masih setelah sharing kita ada kesempatan untuk ya boleh dikata ya lebih diskusi tanya jawab tentang pengambilan keputusan maupun juga pembedaan roh atau ya mengelola ini discernment ini. Jadi selama 2 minggu kita sudah mendalami katekese Paus Fransiskus, kita sudah merenungkannya. Nah besok itu mungkin masih ada apa ya pertanyaan-pertanyaan lebih soal pemahaman yang ini apa sih maksudnya gitu. Saya kira besok bisa kita diskusikan, bisa ditanyakan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab sejauh saya bisa. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak semata-mata soal ini ya, soal pikiran, tetapi bertolak dari pengalamannya. Saya mengalami ini, itu apa maksudnya ini gitu. Mungkin itu akan memperkaya pemahaman kita, sekaligus juga membantu kita supaya semakin terampil dalam pembedaan roh maupun juga pengambilan keputusan menggunakan kerangka Ignatian. Demikian. Terima kasih Romo untuk tambahannya. Semoga besok banyak yang bertanya kepada Romo karena kesempatan yang langka. Udah semua, makasih. Terima kasih. Mohon bantuan Ibu untuk berdoa menutup dengan doa penutup dan ditutup berkat oleh Romo. Mari Romo, Suster, Frater, dan teman-teman sekalian, kita membuka doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk anugerah indah yang boleh kami alami dalam perjalanan iman bersama Santo Ignatius. Melalui perjalanan iman ini, kami disadarkan untuk belajar membangun keakraban denganmu, belajar mengenal diri, belajar menemukan dambaan dalam keheningan, memahami dan mengatasi godaan, menghayati arti desolasi yang kami alami, juga untuk merasakan konsolasi. Hingga pada akhirnya, bagaimana kami belajar untuk mengkonfirmasi keputusan yang kami ambil, sambil tetap menerapkan sikap kewaspadaan. Kami juga bersyukur atas sharing rohani yang boleh kami alami, yang mengajarkan kami untuk mau mendengar dengan hati, melihat dengan hati, dan sungguh membuka hati untuk setiap sharing dan mungkin perbedaan yang ada. Semua itu adalah anugerah yang sangat indah bagi kami. Terima kasih juga karena kau hadirkan Romo Marwan, teman-teman panitia yang setia dan sabar melayani kami, serta para narasumber yang sangat baik. Kiranya semua itu boleh menjadikan suatu kekuatan baru untuk lebih mendekatkan kami denganmu, lebih peka terhadap kehendak-Mu, dan dimampukan untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mohon agar semakin banyak lagi anak-Mu yang terpanggil untuk lebih dekat denganmu, khususnya melalui CCI. Akhirnya, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan perjalanan hidup kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dan semoga Allah yang telah mengundang kita untuk berjalan bersamanya dan juga berjalan bersama Santo Ignatius senantiasa melimpahkan berkat kepada kita, khususnya berkat kewaspadaan di hari-hari terakhir persiaran ini,
sehingga kita tetap bersatu dengannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih. Ibu Kitty, terima kasih Romo, Marwan, Sama-sama. Terima kasih Romo. terima kasih Terima kasih semuanya. banyak. Terima kasih Romo Terima Marwan. kasih Romo. Terima Selamat